Baik, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan untuk membahas lebih lengkap mengenai kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI yang nantinya akan dihadir langsung oleh Prabowo Subianto, kita akan berbincang dengan Mas Chairul Fahmi. Ini pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fahmi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, kalau melihat hari ini kan rencana di Rapim TNI Polri yang diselenggarakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, nantinya ada kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Ini sebenarnya maknanya seperti apa sih? Dan proses untuk menjadi kenaikan pangkat istimewa ini seperti apa sebelumnya, Mas Fahmi? Iya, yang pertama-tama ya kita luruskan dulu ya beberapa hal ada yang mengatakan mendapatkan gelar kehormatan, ada betul, mendapatkan kenaikan pangkat istimewa, begitu ya? Iya, jadi penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Pak Prabowo Subianto ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, di undang-undang itu ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa, ya. Jadi bukan kehormatan seperti yang diberitakan oleh beberapa media gitu ya. Nah, kenaikan pangkat secara istimewa atau penganugerahan pangkat secara istimewa ini kalau berdasarkan undang-undang tadi ini adalah hak yang menyertai pemberian bintang tanda kehormatan bintang militer utama yang diberikan kepada Pak Prabowo Subianto sebelumnya ya, tahun 2022. Jadi ini bentuk penghormatan dan penghargaan oleh negara kepada penerima bintang. Pak Prabowo ini mendapatkan 4 bintang militer utama, bintang Yuda Dharma Utama, bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, dan bintang Swabuana Paksa Utama. Nah, ini 4 bintang yang dianugerahkan kepada Pak Prabowo ini konsekuensinya adalah Pak Prabowo memiliki hak untuk menerima anugerah atau menerima kenaikan pangkat secara istimewa. Nah, itu. Oke, ini memang rutin diselenggarakan tiap tahun ya untuk Rapim TNI Polri. Tapi untuk tahun ini ada kenaikan pangkat istimewa yang diberikan kepada Prabowo Subianto. Iya. Nah, kalau Anda melihat kenapa baru di tahun ini, Anda sempat mengatakan beberapa pernyataan seharusnya diberikan di tahun 2022. Kenapa? Ya mungkin menjadi penting ya penganugerahan ini, walaupun secara kelayakan dan kepatutan itu Pak Prabowo sudah layak dan patut sudah layak dan patut atas dedikasinya yang sangat besar untuk menerima penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa ini sejak tahun 2022, karena beliau pada saat itu menerima 4 bintang militer utama ini. Tapi mungkin ini kemudian menjadi relevan ketika hari ini Pak Prabowo ya hampir bisa dipastikan begitu ya menjadi presiden terpilih, dan kemudian nantinya konsekuensinya sebagai presiden terpilih adalah beliau juga memiliki status sebagai Panglima tertinggi TNI. Nah, supaya paripurna status Panglima tertinggi TNI supaya paripurna, karena beliau ini juga berlatar belakang militer, pangkat beliau terakhir adalah bintang 3 Letnan Jenderal, sehingga kemudian diparipurnakanlah dengan status Jenderal TNI, Jenderal bintang 4, Jenderal penuh. Gitu. Baik, Mas Fahmi, kalau melihat pemberian gelar Jenderal ini kan diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden, kemudian ditetapkan melalui keputusan Presiden. Prosesnya seperti apa sih sebenarnya kalau bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya sebenarnya prosesnya itu yang lebih panjang itu di penganugerahan tanda kehormatan bintang militer bintang militer utama tadi ya, itu lebih panjang karena itu melalui
proses verifikasi dan segala macam di Dewan Gelar ya. Nah, kalau yang ini kan ini hak yang menyertai. Tentu di situ yang apa namanya yang kemudian apa namanya memiliki kewenangan adalah presiden ya untuk memenuhi hak tadi ya, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan oleh negara tadi. Itu jadi hak yang menyertai begitu ya, gitu. Mas Fahmi. Tapi kalau kita tahu bahwa sebelumnya memang sudah ada Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Hendro Priyono, kemudian juga Luhut Binsar Panjaitan yang menerima hal serupa. Apa bentuk dedikasi seperti apa atau indikatornya seperti apa sih syarat-syarat sehingga seseorang ini bisa mendapatkan pangkat istimewa jenderal ini? Ya, sebenarnya berbeda ya, statusnya berbeda ketika Pak Susilo Sudarman, ketika Pak SBY, Pak Luhut, dan beberapa jenderal yang lain yang menerima pangkat kehormatan ini berbeda. Pangkat kehormatan Jenderal TNI kehormatan yang diterima oleh Pak SBY misalnya itu didasarkan pada Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 ya tentang keprajuritan gitu ya. Di situ memang diatur soal mekanisme kenaikan pangkat kehormatan itu ada gitu ya. Di aturan turunannya juga ada di PP saya lupa nomornya tahun 97. Jadi kenaikan pangkat kehormatan itu ada diatur dalam administrasi keprajuritan. Nah, setelah Undang-Undang 34 tahun 2004 ini berlaku ya tahun 2004 itu kenaikan pangkat kehormatan ini sudah nggak ada di Undang-Undang TNI. Oke, sudah tidak ada kenaikan pangkat kehormatan. Iya, di Undang-Undang TNI tidak ada. Berubah menjadi? Tapi diadakan di Undang-Undang tadi Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tadi. Disitulah diatur soal kenaikan pangkat secara istimewa sebagai bentuk penghormatan negara di situ. Oke, Mas Fahmi, nanti juga saya ingin meminta Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini kalau kita melihat informasi yang kita dapatkan akan ada 300 perwira tinggi TNI Polri yang akan hadir. Bahkan kalau kita melihat pakaiannya ini pakaian kebesaran PDU 1 begitu ya, agak berbeda dibandingkan mungkin Rapim TNI Polri sebelumnya. Nanti seperti apa tanggapan Anda, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Breaking News TV One.